Welcome back again with our channel. Balik maning, balik maning, balik maning. Yeay! Sebelum lanjut ke videonya, please subscribe, like, share, and comment. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana khalifatan fil ard, walladzi ja'ala kulla syai'in i'tibaran lil muttaqin, wa ja'ala fi qulubil muslimina bahjatan wa syururan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa afdalil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak diri pribadi serta jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia dengan segala pemikiran dan perilakunya merupakan sebuah subjek sekaligus objek yang selalu menarik perhatian untuk dikaji. Begitu halnya dalam Al-Quran. Selain lafaz insan, annas, ins juga basar, manusia sering disebut dengan Bani Adam. Manusia merupakan makhluk jasmani yang tersusun dari bahan material dan organik. Kemudian manusia menunjukkan eksistensinya dalam aktivitas di kehidupan jasmania. Meskipun demikian, manusia juga memiliki kesamaan dengan binatang, yakni dalam ranah kesadaran duniawi, indrawi, dan nafsu. Akan tetapi adanya sisi kehidupan spiritual dan intelektual menjadikan manusia berbeda dengan hewan. Oleh karenanya manusia dikatakan sebagai hayawanun natik, yaitu hewan yang berpikir. Allah Subhanahu wa taala menegaskan akan kemuliaan yang diberikan kepada Bani Adam. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Al-Isra ayat 70. Ma'asyiral muslimin, ayat ini mengandung beberapa keistimewaan yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia. Untuk lebih mudahnya, maka setidaknya kemuliaan itu bisa terbagi dalam 4 hal. Pertama, sungguh kami telah muliakan Bani Adam. Ini menggambarkan makna yang cukup dalam tentang kemuliaan manusia, karena ayat tersebut diawali dengan kata laqad yang berfungsi sebagai penguat keyakinan. Az-Zamakhsyari sendiri dalam kitab tafsirnya Al-Kasyaf mengutip riwayat yang mengatakan bahwa Allah memuliakan manusia dengan kemampuan khusus. Kemampuan tersebut seperti bisa membedakan perkara yang baik dan yang buruk, memaksimalkan panca indera,
hingga mampu mengatur segala urusan dunia. Kedua, dan telah kami bawa mereka di darat dan di laut. Ini juga sebagai implementasi dari kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Riwayat Ibnu Abbas yang kemudian dikutip oleh Ar-Razi menyatakan bahwa Allah membawa manusia untuk melintasi keduanya dengan ragam kendaraan. Saat di daratan manusia bisa menggunakan kuda, unta, motor, mobil dan sebagainya. Sedangkan saat di lautan manusia dengan potensinya bisa membuat perahu dan kapal. Ketiga, dan kami rezekikan mereka dengan yang baik-baik. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa rezeki ini bisa dalam bentuk zahir ataupun bentuk batin. Bisa dalam bentuk makanan, pakaian, kesehatan hingga ketenangan. Keempat, dan kami istimewakan mereka atas kebanyakan makhluk lain. Menurut Al-Alusi, pada kalimat ini Allah menekankan pada keunggulan manusia untuk melangsungkan kehidupan dengan memanfaatkan sarana-sarana kemuliaan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seiring berjalannya waktu manusia tiba pada zaman modern, zaman yang ditandai dengan dua hal, yaitu pertama penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, dan kedua berkembangnya ilmu pengetahuan sebagai wujud dari kemajuan intelektual manusia. Manusia modern adalah manusia yang berpikir logis dan mampu menggunakan berbagai macam teknologi untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Melalui kecerdasan dan bantuan teknologi, manusia seharusnya lebih bijak dan arif. Tetapi pada kenyataannya banyak manusia yang memiliki kearifan yang tidak sepadan dengan kemajuan berpikir dan teknologi yang dicapainya. Akibatnya kemuliaan manusia juga semakin rendah. Kemuliaan manusia yang rendah membuatnya bertindak di luar kemanusiaan dengan menghalalkan segala cara demi memenuhi keinginannya. Begitu banyak kejadian yang terjadi di sekitar kita yang dilatar belakangi oleh lemahnya pemahaman akan pentingnya menjaga kualitas kemuliaan dan martabat manusia, seperti perampokan, bunuh diri, korupsi, pelecehan seksual, aliran sesat, konflik antar agama, suku dan ras. Realitas ini menunjukkan bahwa manusia sudah kehilangan kemuliaan dan memposisikan martabatnya sederajat dengan binatang. Manusia tidak lagi memiliki waktu yang cukup untuk melakukan refleksi tentang eksistensi diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, martabat adalah nilai yang melekat pada setiap diri manusia tanpa terkecuali. Nilai ini tidak memandang warna kulit, ras dan suku bangsa. Martabat manusia adalah martabat bawaan, al-karamah al-muta'asilah, yang dikaruniakan Allah kepada seluruh umat manusia. Martabat tidak akan pernah hilang apapun tindakannya, agama dan statusnya. Bahkan seorang penjahat sekalipun berhak atas perlakuan yang bermartabat, karena hukuman tidak boleh dimaksudkan untuk mempermalukan, tetapi untuk mereformasi dan mendisiplinkan seseorang. Dengan demikian, setiap orang berhak dihormati dan bermartabat sebagai sesama manusia, serta berhak diberikan hak-hak tertentu yang mesti dipahami oleh setiap orang tanpa terkecuali. Ma'asyiral muslimin, menghargai kemanusiaan adalah suatu kewajiban, karena manusia pada hakikatnya merupakan ciptaan Allah yang indah dan mulia bila dibandingkan dengan makhluk lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ketidakpahaman akan pentingnya menghargai martabat manusia akan menyebabkan kurangnya empati dan munculnya rasa permusuhan di antara sesama manusia, serta pelanggaran hukum. Perendahan nilai-nilai kemanusiaan yang terjadi menyadarkan kita bahwa bangsa Indonesia sedang menderita penyakit moral yang mengkhawatirkan. Sebagaimana yang terjadi pada zaman jahiliyah, yang kuat adalah yang berkuasa. Mereka bebas melakukan apa saja, termasuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, menindas mereka yang tidak punya backingan, dan melanggar hak-hak orang lain.
Keadilan hanya milik mereka, sementara orang yang lemah dan tidak memiliki backingan dengan suku lain tidak berhak mendapatkan keadilan. Ma'asyiral muslimin, untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, terjaganya harkat dan martabat manusia, maka pertama-tama kita harus mulai dari diri kita sendiri dengan menanamkan keyakinan dan pemahaman yang benar kepada diri kita sendiri sebelum menunjukkannya melalui kata-kata dan tindakan kita. Sangat penting bahwa sebagai muslim kita memperlakukan orang di sekitar kita dengan rasa hormat dan keadilan, sebagaimana contoh yang diberikan kepada kita oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sebagai pembawa risalah banyak memberikan contoh keteladanan dalam menjaga martabat manusia. Misalnya sebagaimana tergambar dalam hadis berikut dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi, beliau bersabda, barang siapa yang membunuh seorang mu'ahad adalah orang yang taat kepada kesepakatan bersama meskipun non muslim, maka dia tidak akan mencium bau surga. Sesungguhnya bau surga bisa tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain dari jalur sanad Sofwan Ibnu Salim disebutkan bahwa Rasulullah SAW memberi peringatan yang keras kepada muslim yang berlaku aniaya terhadap kafir mu'ahad. Rasulullah bersabda yang artinya, ingatlah barang siapa yang berlaku aniaya terhadap seorang mu'ahad, menekannya dan membebaninya dengan beban yang tidak mampu ia tanggung, atau merampas hak mereka, maka aku adalah orang yang akan memintakan pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Hadis riwayat Abu Dawud. Masih banyak teladan yang telah disampaikan oleh Rasulullah dalam menjaga martabat kemanusiaan. Teladan yang paling masyhur adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Suatu ketika Abu Musa al-Ash'ari mendapati ada seorang Yahudi sedang berada di sisi Rasulullah. Tiba-tiba si Yahudi ini bersin. Mendapati hal tersebut, Rasulullah spontan berdoa yang artinya, semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan membagusi masa depanmu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Masyiral muslimin, semua doa yang diteladankan oleh Nabi ternyata bukan turunnya azab, laknat atau sejenisnya, melainkan justru agar orang lain diberikan hidayah petunjuk kepada mereka. Inilah teladan Nabi yang menjaga keharmonisan dalam kancah hubungan bermasyarakat. Bayangkan seandainya doa yang Nabi berikan itu adalah berupa azab atau doa keras lainnya, bisa jadi umat beliau Rasulullah SAW tidak akan mencapai mayoritas penghuni muka bumi ini. Semoga momen bulan Maulid Nabi dan momentum besok peringatan Hari Santri Nasional dengan tema berdaya menjaga martabat manusia menjadi pengingat bagi kita semua untuk merenungi kemuliaan manusia dan pentingnya menghargai martabat manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah.